bertumbuh dengan iman, menjadi pintar dan hebat. Yuk belajar firman Tuhan Di program Sekolah Minggu Gembira. Wah, Kak Elika kayaknya bawa Alkitab baru ya? Iya dong. Nih lihat nih, adik-adik udah punya belum? Kita kan harus ngikutin tren ya. Kemarin aku tuh pergi ke toko buku adik-adik. Dan karena melihat ini aku belum punya, jadi aku beli deh. Aku tuh punya rencana loh, tahun ini mau membaca Alkitab juga dengan hati yang baru. Wah, bagus sekali Kak Elika. Tunggu, ini Pak Michael juga bawa Alkitab kan? Iya, tentu saja. Aku juga punya Alkitab. Masa aku nggak punya Alkitab? Tapi berbeda dengan punya Kak Elika. Kalau Kak Elika baru, Alkitabku sudah lama. Hanya sampulnya yang sempat aku ganti supaya terlihat bagus. Tapi itu kan ide yang bagus ya. Iya. Jadi terlihat seperti baru kan adik-adik? Ya benar Kak Elika. Tapi Kak Elika dan juga adik-adik, tahu nggak ada fakta luar biasa tentang Alkitab? Fakta luar biasa? Iya. Emangnya ada apa lagi ya? Kalau kita punya Alkitab, ini adalah sesuatu yang luar biasa dan harusnya kita bersyukur. Kenapa tuh? Karena pada zaman dahulu, sebelum ada percetakan, Alkitab itu sangat berharga. Dan tidak semua orang loh bisa memiliki Alkitab. Kalau sekarang kan kita semua bisa ya punya Alkitab ya. Iya. Tahu nggak Kak Elika dan adik-adik, kenapa nggak semua orang bisa? Karena pada zaman itu, Alkitab ditulis dengan tangan. Untuk menulis satu Alkitab membutuhkan waktu 10 bulan. Wah, lama sekali ya. Jadi 15 abad sebelum adanya percetakan, sebuah Alkitab itu harganya nih dengerin nih, sama dengan 500 ekor sapi atau 3.000 ekor domba. Mahal sekali kan? Iya, kok bisa ya semahal itu? Kita jadi bersyukur ya. Aku bisa membeli Alkitab ini dengan harganya nggak usah bawa sapi atau domba tadi. Banyak banget dong, masa bawa sapi ke toko buku gitu banyak sekali. Tapi aduh adik-adik, tapi aku jadi senang sekali. Ini merupakan berkat dari Tuhan ya, kalau kita bisa memiliki Alkitab semudah ini. betul sekali, Kak Elika dan juga adik-adik, yuk kita segera belajar tentang Alkitab. Iya. Aku sih siap ya. Adik-adik juga kan? Ayo kita belajar bersama. Yuk. Ayo belajar Alkitab. Kisah Para Rasul 8 ayat 26-40. Semuanya kita memiliki Alkitab seperti ini sekarang. Tetapi, tahukah kalian bagaimana bentuk Alkitab pada zaman dahulu? Seperti apa bentuknya? Bentuknya seperti sebuah gulungan. Gulungan kitab. Pada zaman dahulu, orang-orang menggunakan kulit domba atau kertas yang dibuat dengan mengeringkan batang tanaman, seperti papirus, sehingga bentuknya seperti gulungan kitab. Alkitab yang terbuat dari kulit domba sangatlah berat dan mahal. Jadi, apakah orang zaman dulu tidak bisa memiliki Alkitab seperti kita? Iya, benar. Mereka hanya memiliki satu Alkitab di sinagog desa mereka. Pak Guru, sinagog itu apa? Sinagog adalah tempat belajar Alkitab pada zaman Yesus. Oh, jadi mereka tidak bisa membaca di rumah ya? Iya. Nah, berbicara tentang gulungan kitab, saya jadi ingat sebuah kisah dari kitab Kisah Para Rasul. Ayo dengarkan bersama. Baik, Pak Guru. Suatu hari, seorang sida sedang membaca kitab Yesaya dalam perjalanannya. Tuan, kitab apakah yang sedang Tuan baca dengan serius? Ini adalah kitab pembuatan Nabi Yesaya. Tetapi berapa kali pun aku membacanya, aku tidak tahu apa artinya. Tuan, ada orang yang datang ke arah kita. Siapa yang kau maksud? Siapakah engkau? Tuhan Allah yang saya percayai mengatakan kepada saya supaya saya datang ke sini dan akan bertemu dengan Anda. Jadi saya mematuhinya dan sampai di sini. Benarkah? Dan siapakah engkau? Saya adalah Filipus, salah satu murid Yesus. Apakah Anda sedang membaca kitab Yesaya? Iya, betul. Tetapi meskipun begitu, saya tidak tahu apa artinya.
Izinkan saya menjelaskannya kepada Anda. Filipus menjelaskan tentang kelahiran, kematian, dan kebangkitan Yesus, seperti yang dinubuatkan dalam kitab Yesaya. Sida-sida itu memahami kabar baik tentang Yesus, dan ia dibaptis oleh Filipus dan kembali ke kampung halamannya. Wow, sida-sida dari Ethiopia mendengar kabar baik tentang Yesus dari Filipus. Dan apa yang terjadi padanya? Tentu saja, sida-sida Ethiopia itu mendengar Injil dari Filipus dan kembali ke negerinya dan menceritakannya kepada banyak orang. Hebat sekali, itu luar biasa. Inilah sebabnya mengapa sangat penting untuk membaca dan mempelajari Alkitab. Pak Guru, kami juga selalu senang mempelajari Alkitab. Ya, firman Tuhan sangat menarik dan luar biasa. Wow, Pendeta Michael, itu cerita yang luar biasa ya. Ternyata sida-sida Ethiopia itu sedang membaca kitab Yesaya, tapi nggak mengerti. Hingga tiba-tiba nih datang Filipus, murid Yesus. Benar sekali. Adik-adik, Roh Kudus memberitahu Filipus untuk pergi kepada sida-sida. Betul-betul. Jadi sida-sida yang nggak mengerti Alkitab itu, di kitab Yesaya mereka bisa belajar dan juga mengerti isi Alkitabnya. Benar. Dan setelah Filipus menjelaskan kitab Yesaya itu, sida-sida itu pun memahaminya. Aku juga. Waktu membaca firman Tuhan, sebenarnya kadang-kadang kita sering ya tidak memahami. Nah, karena itu kita harus terus belajar firman Tuhan. Jika ada yang kita nggak mengerti, kita bisa bertanya kepada orang tua, guru sekolah minggu, atau mungkin Pak Pendeta. Pendeta Michael juga bisa Iya, dong. Bisa, boleh. Kalau begitu, kita bisa mengerti firman Tuhan ya dengan bertanya dan juga berdoa. Betul. Dengan belajar firman Tuhan, kita akan tahu isi hati dan kehendak Tuhan untuk kita semua. Yes, bener banget. Aku setuju. Aku akan setia mempelajari firman Tuhan. Adik-adik juga kan? Nah, adik-adik, ada acara yang baik loh untuk membaca Alkitab, yaitu melalui program Gebada di CGN Indonesia. Betul sekali. Nah, aku nih mau kasih tahu adik-adik, kalau kita membaca dan belajar Alkitab melalui Gebada, pasti mudah dimengerti. Baik sekali, benar. Itu kita perlu lakukan supaya kita bisa memahami isi hati dan kehendak Tuhan. Betul. Nah, sekarang kayaknya waktu yang asik untuk kita berseru bersama ya. Tapi apa ya? Ya, apa ya? Bagaimana kalau kita bersama-sama berseru, aku mau belajar Alkitab. Ide yang bagus tuh. Oke. Ayo adik-adik kita siap-siap ya. 1, 2, 3. Aku mau belajar Alkitab.